Nah, kaitan dengan bagaimana proses parenting, yang setuju dengan bagaimana kita memaknai Melek bahwa kita melihat semua anak adalah spesial dan istimewa. Parenting itu bahkan sudah dimulai sebelum terbentuknya kehamilan. Jadi sudah dipilihkan benih-benih yang akan menjadi janin itu. Dimulai dengan upacara pernikahan yang disebut makalan-kalan, mabiakalu. Bukan kita yang mengatur anak, tapi kita mencari tahu uniknya anak kita di mana, kita pakai jalan ini untuk mendidik. Gitu. Salam rahayu Pak Dokter, Pak Rahayu, pokoknya tetap di Demi Togen. Yang menang banyak nih, pokoknya nyalip terus. Menapi sehat Pak Dokter, Pak Putu. Sehat. Sehat, ya. Pokoknya sudah minum Amosa, Gensen, pasti sehat nih. Tema apa tema? Surya mau nanya Menapi nih, nih. yang sering tanya sama orang-orang tuh, Iya. Pak Surya bawanya daun yang lah belingan gitu. Ada. Surya rambutnya panjang, dia ada istri hamil ya, gitu. Memang kenapa gitu? Ada Pak Dokter, istri hamil, Ada. tapi istri orang. Di dokter kandungan banyak istri hamil. Iya. Karena di Bali kan ada semacam mitos ya. Gimana itu? Tradisi Kalau mitos ya. tradisi atau apa itu Iya. kepercayaan kalau punya istri hamil maka suaminya tidak boleh potong rambut. Itu maksudnya apa gitu kan? Kecuali tentara, polisi, dan Oh, iya. sebagainya. Tapi Tapi tradisi bagus itu ya. masih dijalanin nggak ya? Kayaknya ada beberapa Ada yang yang masih beberapa itu, jalan ada yang ya. beberapa Iya. seperti itu gitu. Tiang pun sebenarnya setuju dengan tradisi itu. Ya. Setuju? Setuju. Ya, kenapa kira-kira? Iya. Setuju? Berhemat potong Oh. rambut. Potong rambut. Tapi biaya sampo yang mahal. Iya. Nah, Nika, kita kaitkan dengan Ya. tema kita sebelumnya, Pak Dokter. Oh, iya, Kan iya. kita bicara tentang Melek, Nika. Nggih. Kita kaitkan dengan rambut panjang, kemudian kehamilan. Ya, cocoknya kayaknya kita bahas tentang Suputra lah. Ya. Bagaimana parenting. Oh, Tiap saatnya kita masukkan data. ya. Bahkan data itu hari per hari yang dia dapatkan melalui pengamatan, melalui pengarahan kita, dan melalui kehidupan ini kan gitu. Nah, gimana melihat dari dua sisi itu yang seakan-akan berbeda padahal sama. Mungkin dari Pak Putu deh. Lagi semangat-semangatnya nih Ki. Tentang parenting. Boleh berbagi Pak Putu. Ya. Saya tahu Pak Putu sedang mencari literatur dan juga mempunyai pemahaman-pemahaman baru yang ternyata kita kan paham bahwa namanya pengetahuan itu dinamis, update terus gitu. Yang dulu dikatakan benar, sekarang tidak benar. Mungkin dulu salah, sekarang yang benar gitu. Nah, terkait dengan parenting apa nih Pak Putu? Ada ilmu baru nggak nih Pak Putu? Dalam pengasuhan anak, kita sudah dituntun sebenarnya di agama Hindu sendiri di Bali untuk menjadikan anak kita menjadi anak Suputra. Yang baik. Anak yang baik, anak yang bisa bermanfaat bagi masyarakat, kehidupan dan gitu. Nah, ternyata saya juga ya dalam proses belajar ini ya baru-baru ini tahu ternyata untuk menjadi anak Suputra pendidikan itu dimulai dari masa kandungan ibu hamil. Gitu. Jadinya masa ibu hamil bukan pada saat dia lahir. Gitu. Ada yang disebut dengan golden periode. Apa itu? Golden periode itu adalah Periode masa-masa emas anak di mana di sini bertumbuhnya anak baik dari kognitif, baik dari segi motorik semuanya itu terutama di memorinya itu pemikiran intelektualnya itu masanya itu hanya 1000 hari. 1000 hari kurang lebih hitungannya adalah 9 bulan di masa kandungan, kehamilan, 2 tahun di masa kelahiran awal. Kalau kita bisa memanfaatkan momen ini, nah anak ini akan bertumbuh dan berkembang secara optimal, melebihi bisa lebih dibandingkan kita
membuang masa golden periodnya, baru kita mulai mendidik anak di usia 5 tahun, 6 tahun. Ini akan sangat lambat sekali karena pertumbuhan memori anak itu sudah menurun. Masa-masa puncaknya ini adalah masa 3 tahun ini. 9 bulan di kandungan dan 2 tahun masa. Makanya saya akhirnya nyambung dengan ketika kita di Bali itu masa memberatenya kita sebagai pasangan suami istri dalam masa si bayi dalam kandungan. Si wanita dan si pria atau suami istri ini harus memang berfokus atau berkontemplasi atau memberate, benar-benar berfokus kepada kehamilan. Termasuk bukan hanya si ibu, tapi si suami juga. Makanya memberate itu ya salah satu bentuk ritual sederhananya, mungkin tidak potong rambut, tidak memikirkan diri sendiri gitu loh. Fokusnya adalah memikirkan si bayi yang ada dalam kandungan. Itu hanya sebuah simbolik mungkin. Supaya mengingatkan. Makanya ada titik-titik itu kan, 7 bulanan hamil, menggedong-gedongan dan seterusnya. Itu ada banyak titik-titiknya itu. 3 bulan, 7 bulan, terus masa kelahiran, terus 7 hari. Dan titik puncaknya kita mau berate itu adalah 3 bulanan. 3 bulanan. Lungbulanin, yaitu di lungbulanin 3 bulan Bali lah ya. 3 bulan Bali, terus lagi 3 oton. Di 3 oton itu artinya 6 bulan kali 3 itu sudah mulai kita bebas melakukan banyak hal. Istilahnya memberate 630 hari. 3 bulan, 3 bulan pertama, terus 3 oton. 3 oton itu puncak kita sudah mulai lebih rileks dalam proses pengasuhan atau parenting. Di situ saya ketemu titik nyambungnya dengan golden period itu. 2 tahun setelah 2 tahun setelah itu. Kita akan lebih tenang mendidik ketika dalam masa 2 tahun ini kita bisa melakukan yang terbaik. Bukan memasukkan, tadi Pak bilang, bukan menuliskan kepada si kecil tadi, tapi menstimulasi. Membantu dia membaca dirinya. Membantu kita sebagai orang tua untuk membaca dirinya sendiri si bayi. Sehingga stimulus itu banyak sekali menstimulasi. Menstimulasi kecerdasannya si kecil, menstimulasi karakternya. Menstimulasi, selain menstimulasi, kita juga wajib memberikan nutrisi. 2 ini yang penting sebenarnya di masa golden period nih. Ketika Jadi, dari hamil sampai nutrisi dan stimulasi. Nutrisi itu memastikan secara fisik kebutuhannya untuk kecerdasan, fisik, motorik semua benar. Makanya itu disebut dengan stunting itu kan. Tuh, proteinnya cukup, karbohidratnya cukup, semuanya cukup terpenuhi. Baru terus menstimulasi. Bagaimana menstimulus anak ketika di kehamilan, apa yang harus dilakukan? Menstimulus si ibu hamil, menjaga perasaannya ibu, itu ada proses ngidam, di situ emosi bergejolak. Nah, di sini seninya pasangan untuk menjaga hubungan biar tetap harmonis gitu, harmonis, mendengarkan musik, ikut kelas-kelas olahraga tetap dan sebagainya, menjaga harmonis. Lahir gitu ya, susu ibu kan gitu, susu, kolostrum dan sebagainya. Ini nutrisinya. Nah, sekarang stimulasinya yang penting juga. Tujuan stimulasi itu merangsang tadi kemampuan si kecil untuk membaca dirinya dari dini. Karena otak paling bertumbuh sangat cepat di golden period. Jangan sampai nanti lewat golden period kita baru merangsang, atau malah ada orang lain yang memasukkan data-data yang tidak penting. Masukkan data tidak penting sehingga si kecil sendiri tidak bisa membaca dirinya sendiri. Gitu. Makanya dibilang 3 bulan pertama itu super penting. Diusahakan jangan kemana-mana, kita sendiri yang mengasuh. Terus di masa 2 tahun atau 3 otonan, keluarga besar yang mengasuh, sudah bisa bersosialisasi. Baru setelah 2 tahun beradaptasi dengan masyarakat dan sebagainya, karena sudah siap berinteraksi. Sudah boleh, ini anak sudah memiliki karakter 2 tahun ini. Masuk pun informasi dari luar,
ya sudah dia sudah membaca dirinya sendiri. Punya selektornya. Selektornya sudah punya. Nah, disinilah penting peranan orang tua di 3 bulan pertama, terus keluarga termasuk nenek, kakek dan sebagainya, nenek, kakek di atasnya. Kalau orang tua, nenek, kakeknya berseberangan cara berpikirnya juga belum tentu hasilnya. Kita misalnya dari kecil kita menstimulus mentengkurapkan anak kan gitu kan, mentengkurapkan, melatih. Ya, walaupun kadang sedikit nangis, nenek kakek doketang panah itulah akhirnya mulai mendalam gitu. Ya, kita akhirnya mulai turun. Nah, itu yang harus kita sepemahaman membangunnya itu. Nah, makanya ada titik-titik penting itu saya lihat nyambung dengan ajaran Bali. Nah, kapan orang Bali tahu bahwa itu adalah golden moment untuk si kecil? Kita nggak tahu. Ternyata baru ditemukan sekarang golden period ini selama 2 tahun. Dan 3 bulan pertama jauh sangat penting sekali. Kita tahu kondisi si kecil bagaimana, apakah dia pendengarannya bagus, penglihatannya bagus, semua kita harus teliti semua. Sudah terpenuhi belum pertumbuhan-pertumbuhannya. Seperti itu yang terus terang. Dulu saya nggak berpikir stimulus itu. Ternyata stimulasi itu jauh penting sekali untuk memunculkan semua karakter-karakter dasar si kecil. Merangsang, hanya sekedar merangsang waktu kecil, bulan pertama sudah pasti belum si anak itu bisa menggenggam tangan. Ternyata itu perlu dilatih. Itu lebih cepat. Gitu. Jangan sampai tengkurapnya bisa lebih sesuai dengan waktunya semua. Dan bercerita, berdongeng setiap malam itu juga penting sekali. Walaupun tidak bisa menjawab si kecil, tapi informasi itu masuk. Bayi itu semuanya belum lengkap, belum sempurna. Yang sempurna bayi itu lahir itu adalah pendengaran saja. Jadinya dia bisa mendengar, tidak bisa menjawab, tidak bisa ngomong, tapi informasi itu masuk. Dan bukan pada saat lahir, Pak Dokter. Bayi itu mendengar masih di dalam kandungan. Makanya memberate orang tua, hati-hati bicara. Kalau sudah lahir malah hati-hati bertingkah laku selama 2 tahun itu. Karena bayi peniru yang baik seperti itu. Mungkin Pak Dokter bisa tambahkan itu apa hubungannya dengan Suputra nih, Kak? Iya. Bahwa bayi dalam kandungan sudah bisa mendengar dan itu yang pertama hidup, itu sudah disampaikan dalam kisah Mahabharata bagaimana putra Dewi Kunti yang pertama itu Karna, artinya telinga. Nah, dan kemudian ketika kita beli rumah baru, misal Surya ya, kita beli rumah baru Apudu. Tentu ketika kita beli rumah baru, yang pertama kita coba kita cek nih, instalasi ada nggak, hidup nggak. Maka kita akan tekan saklar, oh lampunya hidup berarti tidak ada yang terputus di situ. Kulkasnya hidup nggak, oh lampu kulkas hidup berarti tidak terputus saluran itu. Televisi hidup nggak channelnya? Oh, hidup. Nah, itu yang pertama kita cek. Sama dengan ketika roh itu masuk ke dalam tubuh bayi, dia harus memastikan serabut-serabut saraf ini terkonek tak. Nah, itu yang dilatih melalui stimulus tadi. Ajarin dia genggam. Dengan dia ajarin genggam, maka dia akan menggerakkan. Begitu dia menggerakkan ototnya, serabut saraf yang menggerakkan otot itu pasti terkonek akhirnya dengan ini gitu. Kemudian ketika dia dilatih mendengar, nah ini informasi-informasi kan harus saling terkoneksi antar serabut-serabut, antar ganglion, antar akson gitu. Ya terhubunglah dia di sini, berkembanglah otaknya gitu. Itu ini di 2 tahun pertama yang kita stimulus apa? Motorik, sensorik, kognitif. Ini harus berbarengan. Jangan kita hanya bercerita saja, melatih kognitifnya, cara berpikirnya dia, tanpa melatih motorik dan sensorik. Motorik itu maksudnya ternyata dengan motorik dilatih, gerakan tangan, secara terkoordinasi. Anak kecil itu tidak terkoordinasi, Nah, dengan kita ajarkan berkoordinasi. Kedua tangannya dikasih jari kita menggenggam dia, terus digerakkan ke tengah, gitu. Kita latih, terus kita gerakkan ke samping. Di hadapan matanya kita gerakkan tangannya. Gitu. Terus kemudian itu motorik namanya, membuat tubuhnya terkoordinasi. Ya, memandikan secara rutin. Ini sensorik, kita ngelatih semua rabaan gitu. Ternyata masuk ke sistem saraf, ke sistem otak. Ya apa namanya itu ya? Sinap-sinap di otak itu mulai menyambung dan kecepatan nyambung neuron itu sangat cepat sekali pada saat itu. Gitu.
dan sambil menceritakan hal-hal positif pada saat itu. Dia tidak ngerti apa, tapi masuk dalam memori. Ya, dengan cerita. Kan biasanya sambil bercerita kegiatan harian kita pada saat itu. Misalnya kalau zaman dulu sebut metutur lah. Metutur. Ya, metutur realita apa kegiatan, tapi dengan bahasa-bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Makanya di situ pentingnya metutur sambil menggending, ya menyanyi. Sudah tahu berapa album selama ini? Sambil bertutur menggendengnya sudah berapa album? Sudah. Abe. Ya. Berarti penting untuk menutur nih kawan ya. Sangat penting. Karena nanti tapi ya lewat 5 tahun 6 tahun ya tantrum anaknya. Selain itu Pak tuh berdasarkan pengalaman, pengamatan juga ketika di awal sudah diberikan gadget, itu speech relay. Speech relay pasti. Jadi terlambat untuk mampu berkomunikasi dengan baik gitu. Betul. Karena apa? Karena tidak dilatih. Betul. Satu-satunya cara untuk bisa berkomunikasi ya melatih komunikasi gitu. Bayangkan ketika dia terlalu banyak menonton, tidak ada reaksi verbal untuk berkomunikasi, ya motorik di bagian bibirnya segala macam juga akan bereaksi juga kan gitu. Kan kalau dari sisi agama Hindu, Pak Dokter Pinappi melihat parenting untuk anak yang suputra nih kan. Kalau di Bali, Surya, parenting itu bahkan sudah dimulai sebelum terbentuknya kehamilan. Jadi sudah dipilihkan benih-benih yang akan menjadi janin itu. Dimulai dengan upacara pernikahan yang disebut makalan-kalan, mabiakala. Sehingga dengan hilangnya energi-energi buruk, maka yang terbentuk adalah energi-energi positif yang kemudian terpilih pada benih-benih, yaitu sel spermatozoa yang baik. Nah, setelah terbentuk itu banyak lagi prosesnya. Dan kita percaya dalam kisah Mahabharata kan Abimanyu ketika dalam kandungan sudah bisa mendengar tutur dari Arjuna. Nah, jadi benar sekali yang disampaikan Pak Putu tadi bahwa dalam kandungan pun bayi sudah bisa mendengar, bukan hanya suara detak jantung ibunya, tapi frekuensi suara orang tuanya yang bertutur. Sangat berbeda ketika yang terdengar adalah frekuensi suara orang tuanya saling dengki, saling caci maki. Kedengaran loh, frekuensinya berbeda. Karena kan hidup ini kan tentang frekuensi. Bagaimana penelitian barat sekarang. Bahwa setiap sel itu bergetar, setiap atom itu frekuensi energi dan seterusnya. Nah, begitu lahir pacarannya lebih terjaga lagi. Bukan hanya terjaga dalam segi pengetahuan tadi. Konsep kita di Bali adalah apa? Ada energi yang menjaga bayi sejak dalam kandungan, yaitu energi yang disebut kandepat. Keluar, energi itu menjaga lagi. Sehingga harmonislah dengan lingkungan. Ketika harmonis dengan lingkungan, maka keharmonisan lingkungan dengan si bayi juga akan berpengaruh. Nah, melalui kita memperlakukan kandepat atau energi yang sudah keluar itu dengan baik untuk menjaga di dalam ketika dia masih bayi. Nah, dan seterusnya sampai ketika dia mulai melewati golden period sampai ke tiga kali otonan 6 bulan tadi itu, maka ada aturan bahwa umur anak sampai 5 tahun itu perlakukan dia bagaikan dewa. Jadi ketika kita memperlakukan kepada dewa, kita tidak mungkin mempersembahkan hal-hal yang buruk. Ya coba kalau kita punya pelinggih, kita aturkan apa? Suci, buah-buahan segar. Artinya apa? Yang kita aturkan pada bayi yang kita perlakukan sebagai dewa di dalamnya adalah sesuatu yang suci. Pikiran suci, ucapan suci, perilaku yang suci. Begitu dia beranjak mulai bisa membantu bekerja, nah dia diperlakukan sebagai seorang budak tanda petik kerja. Bahkan ketika diperlakukan sebagai dewa, ya ketika kita menggendong bayi dan tiba-tiba bayi pipis itu, rezeki. Karena ya, kita menganggap itu memperlakukan dewa. Apapun Seperti datang dari dia berkah. Ada berkah Gitu. Ya, berkah. Setidak-tidaknya itu berkah pembelajaran seperti yang sedang dialami Pak Putu. Gitu. Jadi ketika dia sudah masuk ke wilayah dia 6 tahun mulai masa pembelajaran di awal itu, maka dia bukan hanya dilatih untuk belajar ilmu pengetahuan, dilatih juga untuk belajar mandiri. Ya, dengan bantu-bantu di rumah, kerja ini, kerja itu, nyapu dan sebagainya gitu. Dilatih untuk dekat kepada Tuhan dengan sembahyang tanpa paksaan tapi dengan kesadaran. Nah, setelah dia mulai sampai remaja, begitu beranjak dari remaja dengan ciri diupacarai menek kelih gitu. Dengan pubertas, mulai dia diperlakukan sebagai teman. Nah, kalau remaja diperlakukan sebagai anak berbahaya. Karena dia sedang berkembang egonya.
dia tidak akan lagi percaya pada orang tua, tapi dia percaya pada teman. Jadi kita turun. Jadi pada saat remaja kita turun jadi teman. Nanti kapan dia sudah menikah, nah kita menjadi saudara. Memperlakukan dia sebagai saudara, bukan lagi sebagai anak. Nah, makanya kebanyakan yang komplain antara orang tua dan anak itu terjadi karena apa? Salah memperlakukan. Anak remaja diperlakukan sebagai anak. Tetap diperlakukan sebagai anak. Bahaya itu. Udah nikah tetap jadi anak. Bahaya itu. Bahayanya gimana? Dia kehilangan kemampuan kemandirian. Apalagi kalau lagi dimarahin sama anak. Rugi mama melahirkan kamu. Kalau anak remaja begitu kan apa jawabannya? Kalau gitu masukkan aku lagi. Kan kacau jadinya permasalahannya. Iya. Ya, ketika kita bicara parenting seru sekali Pak Dokter. Dan saya juga dalam hal ini harus berterima kasih juga pada Ayah Edi, mana beliau adalah pakar parenting nasional yang menyempatkan setiap tahunnya melakukan gerakan-gerakan parenting dari Banjar ke Banjar, Pak Dokter. Yang mana saya selalu teringat dengan kalimatnya adalah pilot ada sekolahnya, kemudian dokter ada sekolahnya, orang tua ada sekolahnya. Tidak ada sekolahnya. Artinya apa? Kalau dilihat dari sisi kompetensi, berarti kita orang tua yang tidak kompeten ya, tanda kutip dan malpraktek. Malpraktek itu tidak ada karena izinnya. Lebih banyak praktek di mall. Seperti itu. Nah, tetapi kemudian juga dilihat dari sisi bahwa ketika barang elektronik itu datang ke kita ataupun kita membeli suatu barang elektronik, selalu datang dengan buku panduan kan gitu. Apapun kita beli ya, HP ada buku panduannya, kemudian laptop juga ada. Sehingga ketika kita mengoperasikannya sangat lebih mudah karena ada buku panduan. Tapi ketika terlahir seorang bayi gitu, tidak datang dengan buku panduan kan gitu. Sehingga seringkali tanda kutip kita memperlakukan dengan perasaan kayaknya harus, ataupun kita mengacu dengan kebiasaan-kebiasaan yang seringkali mungkin saja sudah bergeser. Kan juga harus punya perspektif bahwa ketika anak itu dikatakan satu ruangan, untuk kita bisa masuk ke ruangan tersebut, tentu kita harus melalui sebuah pintu kan gitu. Ketika pintu itu pada zaman dulu adalah pintu dengan kunci yang tradisional, dan kita masih gunakan sekarang yang notabene pintu zaman anak sekarang genset lah istilahnya gitu, yang dengan taping ditempel kartu saja sudah terbuka, dan kita masih menggunakan konvensional tadi, nggak nyambung. Satu, kita nggak bisa terbuka, ya pintunya rusak. Nah di sanalah mungkin buku panduan itu perlu kita temukan, dan kalau saya pribadi, saya merasa tertolong oleh bukunya Ayah Edi, Pak Dokter, Pak Putu, yang judulnya, saya harus cek dulu apa namanya, agak panjang sedikit ya, namanya Mengapa Anak Saya Suka Melawan dan Susah Diatur. Kemudian di bawahnya adalah 37 kebiasaan orang tua yang menghasilkan perilaku buruk pada anak. Di sana banyak didiskusikan. Ternyata banyak membuka pemikiran bahwa ternyata memperlakukan anak itu seperti ini gitu. Sehingga apa? Diperlukan sekalipun di Hindu, di Bali juga ada hal-hal itu yang mungkin saja tanda kutip tidak terlalu sering untuk didiskusikan gitu. Tidak sering didiskusikan. Mungkin PR dari Pak Dokter mungkin buat bukunya terkait dengan parenting. Sudah atau ada, sudah. Pak Dokter Grahasta asrama. Itu baru untuk pernikahan. Untuk pernikahan. Ya, kalau untuk anak-anak sebenarnya kita sudah ada buku yang disebut apa namanya itu? Dharma Kahuripan, sudah ada yang membuat Dharma Kahuripan. Sehingga dari upacaranya, daripada memperlakukan sudah ada. Dharma Kahuripan itu. Ya, itu mungkin yang perlu disosialisasikan. Cuman masalahnya kita sering kali itu karena anaknya lahir pada zaman yang berbeda, kita tidak pernah mempelajari ilmu yang terbaru, akhirnya kita itu jaka sembung bawa golok, gitu. Sudah nggak nyambung, goblok pula. Karena nggak mau belajar gitu. Karena pengetahuan kan seperti kita selalu sepakati bahwa berkembang terus, update terus. Kalau teman-teman itu ada yang lagi ngurus anak dari baru lahir atau kandungan, terus agak males baca buku, saya rekomendasi di per-day-nya itu punya asisten, pakai ChatGPT itu. Lumayan sangat membantu. Ya, jadinya saran saya sih, saya untuk dalam banyak hal, bukan hanya di parenting, dalam kehidupan, dibantu oleh ChatGPT. Kita sudah punya teknologi kan, jangan manfaatkan itu. Jadinya ya sekarang usia kandungan misalnya sudah 8 bulan 1 hari, apa yang bisa saya lakukan supaya
tetap anak kondisi baik, dia kan jelaskan semua. Itu jadinya hari per hari. Jauh lebih baik dipandu oleh buku-buku yang bukunya Pak Dokter, Ayah Hedi dan seterusnya. Karena kita kan katanya sekarang dibilang ya belum ada apa tadi dibilang tidak ada buku panduannya kan. Nah sekarang ChatGPT bisa memandu kita. Terus yang kedua, anggap aja setiap anak itu yang lahir itu milik tadi itu. Ya setiap orang lahir istimewa atau unik bahasanya. Kita kalau istimewa mungkin ganti sedikit sekarang, unik. Setiap anak lahir unik. Makanya tidak ada SOP-nya mendidik anak. SOP secara detail itu tidak dibuat karena setiap orang anak itu lahir unik. Makanya bukan kita yang mengatur anak, tapi kita mencari tahu uniknya anak kita di mana, kita pakai jalan ini untuk mendidik. Itu. Itunya yang saya pikir harus kita terus bertumbuh. Makanya never ending learning. Ya, dan sangat ketika seseorang para ahlinya itu membuat sesuatu pasti melihat pola sebelumnya. Betul. Dan pola itu kalau bisa dianalogi rumus matematika kembali lah. Ketika kita tahu rumusnya pasti jauh lebih mudah. Ya, sekalipun tahu rumusnya juga belum tentu benar-benar juga gitu. Tapi setidaknya terbantukan dengan pola-pola yang sudah terpetakan oleh para ahli itu. Jadi saya sarankan juga untuk kita tadi bahasanya bahwa apakah kita mau dianggap malpraktek terus gitu, sehingga mulailah membuat atau menanamkan mindset bahwa ayo kita sebagai orang tua belajar terus, bahwa pengetahuan selalu bertumbuh dan kemampuan kita juga sebagai orang tua harusnya selalu mengikuti kan gitu. Tapi ini kondisinya Pak Dokter mungkin ya saya ngelihat kenapa parenting itu akhirnya tidak bisa optimal di keluarga. Karena sebenarnya kita hamil itu belum siap. Saya ngelihat belum siap. Maksudnya gini. Karena dari pandangan yang pribadi nih Ki, mengasuh anak itu investasi waktu dan uang sangat besar. Betul. Terutama waktu. Kita harus siap 24 jam mengasuh mereka. 24 jam dengan berbagai pemikiran-pemikiran mereka, siap menjawab, dan kecerdasan kita harus tinggi juga. Itu investasinya itu. Waktu dan uang. Anak-anak kita yang baru nikah di usia 20 tahunan, itu dua ini belum begitu siap. Investasi waktu, dia terikat sama kantor, bener nggak? Cuti dapat hanya 3 bulan untuk memaksimalkan itu terjadi. Akhirnya yang ngasuh siapa? Nenek kakeknya. Maka tadi itu gemboknya itu nggak nyambung udah. Untuk ini cara-cara metode yang sudah. Terus yang kedua, uang lagi. Investasi uang itu ya nutrisi yang cukup, gitu kan. Tadi waktu perhatian dan sebagainya, mengerti kondisi anak, belajar gitu loh, sampai kita nggak tidur. Kita akan melihat ini perbedaannya tidak langsung kita lihat. Ini yang jadi masalah juga Pak Dokter. 2 tahun pertama kan dibilang golden period. Setelah anak 6 tahun, 7 tahun, yang tidak mengasuh optimal di usia 2 tahun, dengan yang mengasuh optimal di usia 6 tahun nggak kelihatan. Yang kelihatan nanti setelah tamat SD atau tamat SMP, kelihatan perbedaannya luar biasa. Dia akan menemukan jalannya. Ini masih ada. Makanya apa tuh Gen? Biasang didik masih waktu cenik. Ya mirip-mirip lah waktu SD baru mulai. Kantinnya nangis ya nangis gitu loh, tantrum gitu. Tidak berpikir long term itu. Makanya itu yang lihat. Belum siap secara finansial, secara mental, tapi sudah nikah gitu. Karena mereka sudah tamat Pak Putu. Karena sudah tamat, belum selesai kuliah sudah tamat MBA. Married by makanya accident. tetap yang bilang itu kan prawedding terbaik itu adalah pendidikan, belajar menjadi ilmu parenting, belajar menjadi seorang orang tua. Dan setidaknya itu bukunya Pak Dokter cocok itu. Betul. Jadinya prawedding itu bukan foto-foto, bukan sekedar ya investasi uang kan bisa orang prawedding habis 5-10 juta loh, lebih bahkan kadang dengan berbagai. Kalau ini digunakan untuk belajar menjadi orang tua, itu adalah investasi terbaik untuk parenting untuk anak kita. Kalau diinvestasikan 1 juta untuk bayar ChatGPT, nanti dibaca-baca, saya mau nikah, apa yang perlu saya persiapkan, mungkin malah banyak dapat ilmu. Ilmu, beli buku-buku, persiapan pranikah dan seterusnya, kan gitu jauh lebih bagus. Ini akan memunculkan tunas-tunas anak Bali yang jauh lebih bagus pasti. Tujuan tadi itu yang Suputra itu tercapai maksimal kan gitu.
Ya, contoh simpel Pak Putu, ketika kita bicara parenting, yang mana seandainya kita tidak punya pemahaman, tentu treatmentnya akan berbeda. Contoh ketika anak sekarang kan ada fase-fasenya ketika tantrum kan. Nah, ketika kita tidak punya cara penanganan yang tepat tantrum, itu ketika dewasa nanti akan muncul tantrum yang berbeda sebetulnya. Ya, ngamuk-ngamuk yang Ngamuk-ngamuk, kecewa dikit ngamuknya parah ya. Gitu, karena itu terpendam. Tipis perbedaan antara menyayangi dan memanjakan. Nah, itu tipis sekali. Kalau orang yang tidak paham, kadang-kadang anak tunggal, yaitu tadi anak tunggal salah satunya kan belik itu terlalu disayang berlebihan, ya akhirnya menjadi manja. Ya, hilang sedikit kita udah ngamuk-ngamuk dia, merasa tidak ini, itu insecure, tidak merasa aman, akhirnya merasa overdosis kasihnya itu kan berlebihan. Di situ mungkin adiksi sama perhatian, adiksi cinta kasih gitu. Semua tidak diajarkan untuk menerima ada tantangan di depan. Orang tua kadang-kadang kita yang membukakan jalan semua, ada PR kita yang ngerjakan. Tidak melihat ada tantangan. Aneh sedikit terus orang tua nggak sempat melakukan, udah dah. Orang tua di ngamuk-ngamuin semua, coba bayangkan itu. Memanjakan. Nah, itu di situ seninya kita sebagai orang tua untuk belajar terus. Ya supaya sedikit ada persamaan perspektif ya antara manja dan sayang, itu mungkin semua pasti ada dasarnya menyayangi kan gitu ya. Pasti tidak ada orang tua yang ingin memanjakan, itu sudah pasti. Betul. Tetapi terkadang kesadaran tentang membedakan apa itu sayang dan manja, nah di sana mungkin ada orang tua yang belum sepenuhnya paham gitu. Yang sebetulnya di mana bahwa pada dasarnya semua sayang. Tapi ketika yang disebut memanjakan adalah sudah mulai di ranah membantu yang seharusnya tidak perlu dibantu. Contoh misalnya adalah ketika anak mau buka botol minuman, sini. Karena sayangnya kita membantu, sehingga apa, kemampuan dia untuk membuka botol itu jadi hilang. Karena sudah terbantukan dengan dasar kata sayang tadi yang akhirnya ternyata itu memanjakan. Tentu saja kita perlu lihat bahwa apa yang dilakukan itu merugikan dirinya atau merugikan orang lain, kan itu efek atau faktor utamanya. Kalau itu tidak membahayakan dirinya maupun orang lain, ya biarkan dia belajar dengan sendiri. Terkadang begini Pak Putu, pernah ada kondisi anak dekat yang namanya ada canang, kan ada dupa nih. Anak mulai dekat nih. Seringkali kita wanita dan pria kan punya perasaan yang terkadang berbeda, meresponnya berbeda. Ya, ibunya udah mulai nih, hati-hati, awas gini. Kalau respon saya, biarin, nggak apa-apa, kita amati aja, karena punya pemikiran, ya kena sedikit itu kan tidak membuat dia sangat berbahaya, gitu. Sehingga apa? Akhirnya dia pegang, wih panas, dia nangis. Tetapi dengan nangisnya dia belajar bahwa itu berbahaya. Sehingga dikasih pun dia tidak akan berani untuk, artinya apa, dia sudah mengenal resiko di sana. Kalau dia lakukan ini, oh resikonya ini. Kalau dia hanya berteori, oh nanti akan begini, suatu saat mungkin dia tidak akan paham, dan suatu saat ada situasi yang sama, dia tidak ingat dengan teori itu, dia coba aja lagi. Nah seperti itu. Mungkin di sana kata sayang dan manja itu sangat tipis sekali. Ada orang mengatakan, oh berarti kamu tidak sayang sama anak, melukai. Justru karena sayanglah kita membiarkan dia belajar dengan situasinya, kan begitu Pak ya. Menurut Pak Dokter penapi nih kan? Ya sama gitu. Kalau perbedaan orang menyayangi itu dan memanjakan, kalau memanjakan itu apa? Dia takut sekarang dia tidak bisa makan, itu memanjakan, sehingga apa-apa diberikan. Tapi orang yang sayang itu berpikirnya apa? Dia takut nanti tidak bisa makan, ketika besar nanti, jauh pikirannya ke masa depan gitu. Nah sama dengan tadi itu, kalau orang yang manja, apa-apa dilindungi, akhirnya dia tidak bisa melindungi dirinya nanti. Sekarang terlindungi, tapi nanti nggak terlindungi. Itu bedanya. Gitu. Ya, kita yang menggantikan itu salah. Kita hanya menstimulasi, kan, bener kan? Tapi kebanyakan juga datangnya gini, Pak Putu. Kenapa memanjakan itu bisa muncul? Karena takut merasa jangan-jangan saya tidak menyayangi anak saya. Nah, itu dia. Jadi dia nggak tahu mana batasan itu. Nah, kelewatlah batas gitu. Kelewat batas jadinya memanjakan. Ada juga
Ada juga yang sebaliknya, takut nanti jangan-jangan saya terlalu memanjakan. Akhirnya dia malah menjadi tidak menyayangi. Ada yang begitu. Saking kerasnya sama anaknya, padahal tidak harus seperti itu. Malah tidak menyayangi jadinya, terlalu keras gitu. Panduan sederhananya sebenarnya full kasih sayang itu di usia di golden period. Benar-benar kita optimalkan semua Pak Dokter. Di situ harus dia merasa penuh kasih sayang. Terkesan sangat memanjakan di kondisi itu. Karena semua kita penuhi, semua kita rangsang, semua kita sayang. Tapi setelah lewat golden period, mulai ada aturan-aturan dasar kehidupan, bahwa ada suka duka, ada yang harus dia melewati kesulitan. Kita mulai belajar ke toilet sendiri, belajar mulai kita ajarkan tidur sendiri. Itu semua kita ajarkan. Tata krama mulai kita ajarkan gitu. Makanya tapi ketika ini kita ajarkan golden periodnya kita tidak full kasih sayang, dia merasa kekurangan kasih sayang. Di golden period ini adalah peluk semaksimal mungkin si anak. Nanti dia akan memancarkan kasih sayang itu lewat golden period ini. Dia sudah siap untuk belajar lewat golden period ini gitu. Di situ letaknya. Gitu. Ya kalau dari perspektif pikiran gitu ya, tangki emosinya kita penuhi dulu. Penuhi dengan kasih sayang pada saat itu. Terkesan memanjakan, kalau anak nangis di usia baru 5 hari 1 minggu kita biarkan, salah. Wajib secepat mungkin ambil, penuhi bahwa dia terlindungi. Benar nggak? Terlindungi itu sampai di golden period itu beresin dulu, terutama di 3 bulan pertama. Mungkin kalau dikaitkan dengan bagaimana budaya Bali yang mengatakan bahwa umur sekian kita perlakukan seperti dewa. Ya, itu benar. Ya seperti dewa selayaknya nangis diperlakukan, itu tidak memanjakan, tapi memperlakukan dia dengan semestinya. Memenuhi rasa dia terlindungi. Karena dia belum bisa melindungi dirinya. Terlindungi, merasa kasih sayang, lengkap semua. Jadi kalimat tadi bahwa semasih dia tidak membahayakan dirinya dan orang lain, itu kita perlu merespon dengan cepat kan begitu. Nah, di bayi mungkin yang terkesan sederhana tadi nangis itu sudah termasuk membahayakan dirinya kan gitu. Betul, kan? Baik mentalnya terutama. Merasa insecure. Nanti waktu gede insecure. Kan nangis itu banyak sekali tipenya. Nangis karena pup, karena tidak merasa terlindungi, lapar gitu loh. Banyaklah jenisnya. Itu yang harus benar-benar kita merasa sedikit langsung kita beresin stimulus. Udah lewat 2 tahun mulai pendidikan dasar bahwa kehidupan ini seperti ini loh nak, kita ajarkan banyak hal lah, tata krama. Sekarang super perlindungan orang tua kan. Sampai sekarang di sekolah dia dimarahin guru orang tua. orang tuanya sampai orang tuanya ribut sama gurunya gitu. Akhirnya apa? Si anak kadang tidak belajar disiplin kan. Karena hanya manusia yang lahir masih belum siap. Seperti kita lahir belum lengkap, makanya butuh tetap bantuan dalam dekapan. Nggak bisa jalan, nggak bisa apa, karena belum berkembang, otak belum optimal, semua belum optimal. Saya teringat begini Pak Dokter, Pak Butuh, masa ketika saya dulu seringkali mendapat tawaran untuk mengisi dengan tema parenting kan gitu. Saya merasa tidak confident dengan itu, karena apa? Ketika itu saya menyadari diri bahwa belum, tanda kutip, ini mindset saya kembali, mindset saya saat itu belum cukup layak disebut menjadi seorang parents yang baik. Bagi saya saat itu adalah seorang orang tua yang baik itu ketika anak jatuh, enggak apa-apa kamu. Nah, bahasanya lembut, sangat empati sekali, kemudian bertutur sangat sopan sekali kepada anak segala macam. Dan saya terkadang tidak begitu, terkadang ya sopan, terkadang juga ya cara Bali anak bangun cekeken gitu lah. Sehingga saya merasa tidak layak untuk berbagi terkait dengan parenting. Ada satu fase di mana saya juga menangani klien-klien yang punya overreaksi terhadap situasi tertentu. Misal, dan saya amati polanya, ternyata polanya adalah ketika dia diperlakukan terlalu bersih, gitu ya. Ya namanya dunia ini tidak selalu bersih. Ketika dia keluar dari lingkungannya, kena virus sedikit sakit. Kena virus sedikit sakit. Kena omongan kasar di luar sakit. Betul. Nah, di sana saya menyadari, oh ternyata ada hal-hal tertentu yang boleh, tanda kutip, kita ajarkan semasih tidak membuat dia down. Semasih dia
cukup kuat dengan kalimat itu, misalnya jatuh, enggak apa-apa gitu aja, ayo ya gitu. Nah, sepertinya kalimat-kalimat itu dari sisi parenting menurut saya saat itu, wah kayaknya enggak bagus juga nih gitu. Tetapi ternyata juga membuat dia ada sisi lainnya yang tumbuh kekuatan menerima kalimat-kalimat yang terkesan tidak empati gitu ya. Sehingga di lingkungan tertentu ketika dia diperlakukan seperti itu, dia punya kesiapan mental. Itu kaitan dengan mental. Mungkin terkait dengan fisik adalah seringkali kita bilang, oh jangan hujan-hujanan, gerimis, sakit kan gitu istilahnya. Nah, pada fase itu seringkali saya begini Pak Tuh, saat hujan lebat gitu, anak saya pastikan anak sehat dulu. Ya. Ketika gimana sehat, udah main hujan-hujanan lah dia. Karena kalau dari konsep kedokteran, Pak Dokter kan imun tubuh itu adalah ya bagaimana dia melatih kecerdasan tubuhnya untuk menghadapi situasi yang sejenis kan gitu kan dokternya. Beradaptasi. Oke, mungkin dijelaskan sedikit bagaimana apa pengalaman Tian itu terkait dengan bagaimana imun tubuh bekerja dengan vaksin ini kan. Ya, pada dasarnya kan tubuh itu kecerdasan yang luar biasa. Ya. Ketika dia berhadapan dengan masalah, dia akan belajar sendiri menyelesaikan masalahnya. Gitu. Cuman ketika tidak diberi kesempatan, nah itu salahnya. Jadi tugas kita adalah ada saatnya kita memberikan kesempatan kepada tubuh si anak itu belajar sendiri pada alam, gitu. Pada tubuh yang besar. Gitu. Ya, jadi biarlah kecerdasan alam yang melatih kecerdasan ini. Gitu. Di golden period, maka kecerdasan alam yang melahirkan dia yang mengurus. Sisanya alam bumi ini yang mengurus. Latihannya di situ. Aturannya sekarang kan anak-anak yang di golden period dulu kan wajib pakai sarung tangan kan. Sekarang nggak dikasih. Dia sensoriknya lemah. Malah sekarang diajarin, ada sekarang alat-alat mainan di golden period itu, ini batu ditaruh di tangannya, ini pasir, ini rumput, digesek-gesek di tangan, di telapak kaki, disentuh-sentuh. Sensorik itu ternyata penting di golden period. Ya, dulu waktu kita di Bali, turun ke tanah, udah belajar ngambil pasir gitu. Dulu kan wajib pakai ini kan, biar terlindungi dan sebagainya. Sekarang banyak berubah, nggak boleh pakai bedak sekarang anak-anak dan seterusnya. Banyak hal. Nah itu salah satu bukti bahwa pengetahuan itu dinamis dan berubah lebih baik dan mengikuti sebenarnya pola-pola lama kembali. Ya pola-pola gini lah. Yang dulu terlalu terlindungi juga kan. Iya. Belum tentu lebih baik. Saya jadi ingat gini ya, TikTok yang viral itu si Kocong dari Ubud yang deportasi. Anak bule itu. Anak bule yang sangat-sangat bebas, dia bermain dengan pasir. Itu kita dulu kan? Iya, kita dulu seperti Kenapa asik? Karena itu kita dulu. Naik pohon, nyari mangga, nyari pohon orang naik gini. Secara otomatis sensorik kita berkembang. Ya, tetapi itu kan secara alami. Yang tentu saja ada resiko-resiko ketika kita bebaskan dengan tanda kutip, kalau kita dulu mungkin pengawasannya sangat-sangat tidak maksimal ya kan gitu. Sangat dipercayalah kita saat itu. Nah, sekarang mungkin perkembangan tetap mengacu dengan kebutuhan tadi, tetapi dibuat lebih aman gitu. Dengan pengawasan yang tepat, dengan cara-cara yang lebih aman kan begitu. Mungkin seperti itu. Dan pada dasarnya hal-hal itu wajib terinstal apalagi di golden period tadi, itu kan lebih maksimal kan gitu ya. Wah, luar biasa. Habis waktunya, nggak bisa lagi ngobrol. Ditunggu nih buku parenting ya. Siapa tahu ya? Layak karena nantinya DBD Pak tuh. Ya, DBD. Ya, DBD itu apa DBD? Kan tadi DBD gitu. Ya, jadi bukunya DBD. Perkembangan tiap hari itu disimpan, jadikan ini anak pertama hari pertama apa yang harus lakukan ini itu disimpan tuh bagus. Luar biasa. Ya. Wah, semua nih banyak hal yang kita dapat hari ini. Pak Dokter, Pak Putu, makasih informasinya, pengalamannya. Salam rahayu, pokoknya tetap di Demi Tasken.